Assalamualaikum. Bagus ini kah? Waalaikumsalam. Bahagianya nih. Pak. Astagfirullah. Ini Wahyu di. Iya Pak. Wahyu kelas 74. Iya Pak ya. 74. Wahyu tahu ndak kenapa saya panggil ke ruangan ini? Kurang tahu juga Pak. Kurang tahu? Iya. Kira-kira kenapa? Kalau ada siswa yang dipanggil ke ruang BK itu, dia kenapa? Nggak tahu Pak. Tapi biasa nabian teman-temanku yang kayak kan biasa temanku kemarin dipanggil sama guru BK berkelahi dipanggil sama guru BK itu bolos. Mungkin bermasalah Pak. Bermasalah. Berarti Wahyu ini datang ke sini karena Ada masalah. ada masalah. Dia tahu apa masalahnya? Kurang tahu juga Pak. Kurang tahu. Oke, nanti kita jelaskan nah. Tapi mungkin lebih baiknya lagi kalau kita perkenalan dulu dah. Perkenalan dulu lah. Kan di sini kau kenal nih kita, Wahyu. Iya Pak. Saya dikenal, Bang. Jarang pergi kuliah Pak. Jarang. Iya. Selalu gak keliling-keliling saya. Selalu juga kuliah sama teman-teman. Sama yang kemarin berkelahi juga itu. Iya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Fadil MB. Biasa dipanggil Fadil ya. Terserah mau panggil Pak Fadil atau Kak Fadil ya. Senyamannya saja lah. Iya Pak. Bagusnya kira-kira panggil apa? Bapak saja. Salah. Bagusnya itu. Panggil makan Pak. Oh iya. Kenapa ditahu? Kenapa Tidak, ditahu? Pak. Biasa jokes-jokesnya anak-anak di kelas. Atau jok selama itu. Ayo lama sekali itu Pak. Tinggalan zaman kayak kapan di? Kayaknya Pak. Itu yang pakai orang tua. Orang tua? Oh. Iya. Ya belum pegat tua-tua banget sebenarnya. Masih ya. Masih muda lah. Masih bisa bersaing. Iya Pak. Masih bisa bersaing sama anak muda. Oke. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, ini kan kita mau bahas masalahnya Wahyu ya. Iya, Nah, biasanya kita itu di dalam bimbingan dan konseling sebutnya kalau ada pertemuan begini itu kita sebutnya dengan konseling. Oh, konseling Pak. Ya, begitu. Nah, di dalam konseling itu sendiri ada waktunya juga. Nah, waktunya itu berapa menit? Ya, itu tergantung dari sebenarnya waktu dalam konseling itu tergantung dari jenjang pendidikannya. Karena kan Wahyu ini masih SMP, jadi kita akan memakan waktu itu kurang lebih 40 menit. Begitu Wahyu. Bisa 40 menit. Tapi sebentar ada jam pelajaranku Pak. Oh, kalau jam pelajaran itu gampang lah, karena kita kan tadi kesini tuh dipanggil sama wali kelas toh. Yep. Sudah muka juga tanyain nanti kalau Wahyu izin dulu sebentar. Oh iya. Nggak apa-apa gitu? Iya tidak Pak. Nggak sih, oke. Kemudian mau kalian lagi jelaskan ada namanya aturan-aturan gitu. Kita juga ini di dalam bimbingan dan konseling pasti adalah aturannya. Itu asas-asas begitu. Oh iya. Asas yang pertama itu adalah kesukarelaan. Nah, kita bicara sukarela di sini toh. Kan tadi ku utus gitu wali kelas tak untuk panggil ki ke sini. Itu kira-kira kita datang ke sini beratkah ke kita datang? Ya sebenarnya Pak, kalau dibilang berat tidak juga. Cuman karena gimana ya? Ya, dia bilang orang kalau ke BKGB dimarah-marahi jadi tahu kedatang tadi Pak. Cuman Berarti itu rela atau enggak? ya Berarti itu rela atau tidak? ya agak terpaksa sedikit Pak. Agak terpaksa. Iya. Aduh, berarti mungkin kita tahan dulu ya itunya. Nanti mungkin ketika kita sudah bicara lebih lanjut lagi mungkin Wahyu rela minta. Siap. Oke. Untuk aturan yang kedua atau asas yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, di sini itu artinya kita bukan buka-bukaan, ya memang buka-bukaan. Bukan apa ini Pak? Maksudnya di sini kita saling tukar informasi lah. Oh, Nah, kan kita mau berdiskusi. Jadi bagaimana ini mau sampai informasinya Wahyu, mau bagaimana kita mau bahas terkait masalahnya Wahyu ini apa? Kalau Wahyu tidak terbuka, kan cuma Wahyu aja yang tahu masalahnya apa tuh? Iya Pak. Ya mungkin saya juga tahu apa masalahnya Wahyu. Cuman untuk akar permasalahan dan yang lebih dalamnya lagi itu kan cuman Wahyu personal aja yang tahu toh. Iya. Kemudian yang paling penting itu dan yang paling utama memang mungkin dalam bimbingan dan konseling itu adalah asas kerahasiaan. Ya namanya rahasia ya kita di sini saling menjaga rahasia. Karena kan kita membahas masalah tuh. Jadi yang namanya masalah itu memang cukup pribadi lah. Jadi kayak apa nih kalau dengar orang itu kayak pasti. Tapi biasa kuliah Pak. Kuliah guru-guru Pak.
Harus semua muluknya apa? Itu kan guru-guru lain, mereka itu ya bukan berarti mereka ndak punya aturan, cuman kita ini di guru BK memang kan kita tugasnya itu kayak tangani masalahnya siswa toh. Nah, apa juga kalau kita yang mau ceritakan gitu. Oh, iya. Ya mungkin memang ada lah beberapa masalah yang bocor ke mereka, tapi itu apa ya, kayak semacam mereka itu kayak nguping lah begitu, karena kan kita ini ruang BK ndak mungkin dilarang juga guru masuk toh. Ndak mungkin dilarang, jadi mungkin kalau ada keperluannya mereka begitu toh, kalau mereka mau izin apa segala macam kan mereka masuk ke sini. Jadi ndak sengaja mungkin dengar toh, jadi nambah beberkan mi. Tapi terkhusus untuk saya dan teman-teman guru BK di ruangan ini, itu saya jamin kita tidak bakal bocorkan masalahnya Wahyu ini. Ini informasinya sampai di kita saja lah. Jadi semisal ada yang Wahyu mau sampaikan, yang biar itu yang pribadi banget kita, sampaikan saja begitu. Iya Pak. Pahami sampai sini? Paham Pak. Bisa disimpulkan? Tadi konseling, terus ada aturan-aturan, apalagi tadi terus waktunya juga, terus itu aturan-aturannya ada kerahasiaan, apalagi keterbukaan sama ini Pak, kesukarelaan. Oke, kesukarelaan. Oke, kita follow up lagi kesukarelaannya. Sampai saat ini Wahyu sudah rela kah datang ke sini? Iya Pak, sudah rela Pak. Sudah rela. Oke, berarti ketiga aturan ini sudah terpenuhi ya. Oke, berarti proses konseling ini bisa kita mulai. Ya memang dari awal tadi sudah mulai ya. Cuman untuk bahas masalah lebih lanjutnya lagi itu mungkin tidak ada lagi yang mau dipikirkan di karena Wahyu juga sudah mau cerita begitu toh? Iya siap Pak. Oke. Bisa kita mulai nih? Boleh. Oke. Jadi dari mulai bulan lalu sebenarnya itu saya dapat laporan dari guru-guru mapel kalau ternyata nilainya Wahyu ini menurun drastis sekali. Itu kenapa Wahyu bisa begitu? Apa ya Pak? Aku tahu apa, karena kan ceritanya tidak ku tahu nilaiku ini Mbak, karena aku belum pakai juga ulangan, jadi tidak ku tahu bilang menurun kah atau gimana. Jadi kan kita itu di sekolah ini setiap minggu tuh pasti adalah kayak ulangan-ulangan hariannya toh. Nah, guru-guru tuh menilainya dari situ. Nah, nilainya Wahyu itu menurun. Nggak seperti biasanya kayak di bulan-bulan lalu itu nilainya Wahyu stabil Ji. Cuman terkhusus di bulan ini itu nilainya Wahyu menurun gitu. Tahu begitu? Oh iya Pak. Kalau boleh diceritakan itu kira-kira kenapa Ki? Itu kenapa gini Pak? Tidak apa-apa kan tadi di awal sudah dijelaskan gitu. Pak. Gak kebetulan betul? Tidak. Ketika ditanya sih guru-guru. Enggak. Ya kalaupun kutanya ke guru-guru BK lain ya mereka juga punya asas kerahasiaan. Jadi sampai di ruangan ini masalahnya begitu. Tapi enggak bakalan ku cerita aja. Iya Pak. Gimana ya Pak? Nilaiku ya merasa ya juga sih pakai agak belakangan ini lagi malas kerja tugas Pak. Wah susah sekali tugasnya Pak. Nah itu berarti nilainya Wahyu ini bisa turun atau ya mengalami penurunan itu karena tugasnya tidak dikerja begitu. Ya biasa, ada juga biasa kerja Pak, cuma ya misal yang bilang ibu hari ini dikumpul, besok bisa kumpul. Kalau boleh kutanya itu seberapa susah tugasnya ini? Susah sekali Pak. Susah sekali. Baru kelas 7 ini susah sekali tugasnya. Misalnya kepala Pak, apalagi itu kalau masuk misnopi matematika. Tuhan. Nggak tahu apa Pak masalahnya. Kayak huruf-huruf, suruh menghitung huruf-huruf makasih. Kayaknya memang tuh pelajaran zaman sekarang itu kayaknya memang lebih susah dia daripada zamanku dulu karena. Betul Pak. Berarti susah sekali tugasnya. Susah sekali Pak. Jadi bisa kusimpulkan kalau Wahyu ini tuh sering tidak kerja tugas karena tugasnya itu susah. Gitu. Kalau catatan ada? Biasa ada sih Pak. Cuman tuh Pak, biasa kalau kayak
mungkin mencatat mata pelajaran bahasa Inggris kan bilingual, jadi kayak dari tahun mana bilang di depan ay kesian sudah aja memang belajar 1 semester tapi itu biasa Pak kalau masuk kalau masuk serius nih, boy, masya Allah. Dari tas sekarang mana bilang dia bahasa Inggris di atas kita ngangung-ngangung di bawah. Jadi dia tuh mendikte, nggak jelas mana bilang. Iya Pak, jadi kita dari tahu memang mau ditulis. Itu kita saja atau teman-teman yang lain juga begitu? Nggak tahu Pak, cuma biasa kau cerita satuanku. Nabian juga dari tahu mana bilang bagus nih. Oh berarti masalahnya Wahyu itu ada di tidak kerja tugas ya, oke. Itu maksudnya kalau kan tadi Wahyu bilang di awal kalau tugasnya itu susah, terus kalau soal yang catatan tadi itu kayak ya susah juga. Itu Wahyu itu ada tuntutannya ndak untuk selesaikan ini masalahnya selesaikan ini tugas-tugas sama catatannya? Biasa ada Pak, karena itu kalau kayak tugas-tugas matematika paling kalau Nabi bilang Miss Nopi di kerja dibawa pulang ya besok, ya paling besok atau lusa disuruh kumpul. Tapi dikerja? Saya dikerja ya Pak, tapi tidak selesai. Dikerja tapi tidak selesai. Itu karena ditunda-tunda gitu. Iya biasa juga begitu Pak. Biasa begitu. Pak karena susah tuh Pak, jadi biasa kayak kalau di rumah karena susah kurasa ya aku simpan tinggal. Oke. Jadi ini ada yang kesimpulan baru lagi lah. Ini masalahnya Wahyu itu ada di sering tunda-tunda tugasnya sehingga tidak dikerja. Yang didasari oleh tugas itu susah atau catatan itu juga susah. Itu menurutnya Wahyu. Iya Pak. Itu menurutnya Wahyu. Berarti itu kita bisa simpulkan kalau ini itu termasuk di pikirannya Wahyu. Itu hasil dari pola pikirnya Wahyu gitu. Kenapa? Karena kan kita pikir ini tugasnya ini susah. Cuman menurut kalau kutanya Ki, menurut tak teman-teman di kelas itu kira-kira tahu ndak anak kerja itu tugas matematika? Tahu Pak? Ndak tahu. Berarti ini spekulasi memang tuh. Berarti ini spekulasi kalau tugasnya ini memang susah ya. Memang mungkin menurutnya Wahyu ini memang tugas susah. Cuman belum tentu menurut orang lain juga susah. Nah, berarti ini masalahnya ada di Wahyu gitu. Karena ya dari laporan guru-guru juga itu kalau di kelas ini memang cuma nilainya Wahyu yang turun begitu. Kalau teman-teman yang lain itu stabil aja. Gimana itu? Tahu Pak. Oke. Jadi itu ya masalahnya tadi Wahyu itu Wahyu sering tunda-tunda tugas. Wahyu sering tunda-tunda tugas yang didasarkan oleh pola pikirnya Wahyu yang menganggap kalau tugas-tugas ini tuh susah atau catatan-catatan ini tuh ya susah juga lah sebenarnya. Oke. Gitu. Wahyu tahu ndak apa dampaknya dari kalau sering kita tidak kerja tugas? Kayak yang dibilang kamu Pak, nilai tak menurun begitu. Ya salah satunya itu nilai menurun dan bahkan yang paling buruknya itu Wahyu bisa tidak naik kelas. Wahyu mau ndak naik kelas? Tidak Pak. Tidak. Nah, nanti marah orang di rumah di. Malik sama teman-teman tapi masa kita mereka naik kelas sama kita masih tinggal di situ. Berarti satu kelas sama adik kelas. Enggak mau Pak. Berarti enggak mau gitu? Iya. Oke, jadi mulai sekarang harus diubah itu kebiasaannya Wahyu nah? Iya Pak. Bisa Insya Allah. Mau Ki? Iya. Oke. Ini kebetulan ada satu teknikku atau satu trikku ini nah tentunya dalam bimbingan dan konseling ini teknik yang sudah dijelaskan atau adalah teorinya begitu dalam bimbingan dan konseling. Yang gunanya itu apa ya nanti saya jelaskan. Namanya itu adalah thought stopping. Nah kita bicara bahasa Inggris lagi di sini. Bahasa Inggris lagi Pak. Artinya gitu. Artinya itu thought kan itu pikiran, stopping itu berhenti. Jadi artinya itu adalah menghentikan pikiran. Nah kan dalam hal ini tuh nggak berpikir coba. Nah maksudnya kan ini pola pikirnya Wahyu itu tadi toh kalau tugasnya ini susah begitu kan. Jadi itu yang mau kita berhentikan Wahyu. Kurang lebih sejauh penjelasanku tadi mau kita coba itu teknik. Macam dihentikan pikiran Pak. Bisa. Ada caranya. Oke, aku jelaskan tapi mau isi gitu? Pak ya. Oke. Jadi teknik thought stopping itu yang sudah saya jelaskan tadi menghentikan pikiran.
Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu kita identifikasi dulu. Tahu apa itu identifikasi? Apa dibilang Pak? Kenali. Kita kenali dulu tuh, atau kita cari tahu apa pola pikir negatif tak. Ya cara tak Oke. kenalan Pak. Begini. Kan itu tadi yang Wahyu beranggapan kalau tugas ini susah, itu kita kategorikan sebagai pikiran yang negatif. Kenapa negatif? Ada sisi baiknya dari pikiran itu. Ada sisi baik dari pikiran negatif tadi itu. Ya, sisi baiknya itu apa? Wahyu bisa coba berpikir tentang tugas ini enggak sesusah itu Ji. Ini bisa kujadikan sebagai batu loncatan untuk bisa kerja tugas-tugas selanjutnya. Nah, kan itu pikiran yang baik. Masuk akal enggak? Iya Pak. Oke, nah jadi begitu. Yang kita akan identifikasi atau yang akan kita kenal itu adalah pikiran negatifnya Wahyu, dan akan kita gantikan menjadi pikiran yang negatif. Pikiran yang negatif. Pikiran yang positif. Negatif, Pak. Nah, pikiran yang tidak baik menjadi pikiran yang baik. Iya. Nah, paham Ki sampai sini? Iya Pak. Oke. Nah, bagaimana caranya biar bisa Ki ganti ini pikiran yang tidak baik menjadi baik? Nah, tentu harus Ki siapkan sebuah tanda atau kode. Nah, begitu. Pak, tadi dibilang Ki dihentikan, sekarang diganti lagi Pak. Maksudnya itu kan namanya tuh stopping begitu ya. Maksudnya yang mau dihentikan ini pikiran negatifnya. Ya kalau pikiran positifnya itu teruskan misalnya. Oke. Siap. Paham ini? Iya Pak. Oke, tidak mencela lagi? Iya, Pak. Janji? Iya, Oke. Pak. Setelah kita identifikasi atau kita kenali tadi itu di awal pikiran-pikiran negatifnya, buat kita tanda atau buat ki kode tuh, semisal bayangkan ki tanda stop atau lampu merah kan itu menandakan stop tuh. Iya, berhenti Pak. Nah, ketika kita sudah identifikasi atau kita kenali pola pikir negatif tak ini, semisal tugas ini susah sekali, catatan ini banyak sekali begitu toh, langsung Ki ingat itu lampu merah. Langsung Ki coba ingat itu lampu merah di dalam benak toh. Nah, ketika sudah Ki ingat itu lampu merah, harus Ki ubah itu yang tadi, pola pikir yang negatif ke yang positif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, semisal pikiran negatifnya itu tugasnya ini susah dan banyak. Nah, digantinya itu bagaimana ya? Tugas ini enggak sesusah itu Ji. Bisa Ji mungkin ku kerja dari yang kecil-kecil dulu lah, ku bagi itu. Nah, kan itu pikiran yang baik. Nah, begitu. Kurang lebih begitu alurnya. Kita kenali dulu pikiran negatifnya, kemudian kita buat tanda atau kita kenali itu tandanya. Setelah sudah itu tandanya, nah ganti ke pikiran yang positif. Nah, enggak selamanya kita harus ganti ke pikiran yang positif. Bisa juga ganti dengan berperilaku lah, atau buat aktivitas yang aktivitas yang positif seperti kita belajar. Enggak mesti bilang kayak dikenali ini pikiran negatif terus kita bayangkan itu lampu merah terus ganti ke pikiran positif. Nah, enggak mesti begitu. Bisa ganti dengan coba yang itu tadi aku bilang, buat aktivitas yang berguna. Karena yang mau kita hentikan di sini adalah kebiasaannya Wahyu dalam berpikir negatif ini. Ceritanya dialihkan Pak Di. Nah, begitu mengalihkan. Paham. Oke, paham kurang lebih sampai sini? Iya Pak. Oke, mungkin bisa coba latihan nih. Bisa coba latihan? Boleh Pak, boleh. Oke, dalam seminggu ini kira-kira apa pola pikir negatif yang ada di benaknya Wahyu terkait tugas-tugas ini saja? Paling itu ya Pak. Tugas susah. Tugas susah. Oke. Bagaimana cara tak ganti ke pikiran yang positif itu? Gimana ya? Mungkin dialihkan dulu Pak. Kalau menurutku sih, kalau saya sendiri paling dialihkan dulu. Dialihkan kayak buat sesuatu begitu? Ya. Contohnya? Mungkin kalau kan biasa Pak banyak tugas. Semua kurasa sih susah. Jadi mungkin kayak kalau misal muka kerja matematika, tapi kurasa mulai berpikiran susah, mungkin coba dulu selesai yang bahasa Indonesia atau yang PS begitu kan. Jadi kita alihkan ini Dek. Yep. Oke, jadi bisa kusimpulkan kalau Wahyu ini ternyata sudah paham terkait teknik thought stopping ini. Oke. Yep, Pak. Jadi memang kalau meskipun Wahyu sudah paham di sini, itu kalau Wahyu terapkan nanti di dunia nyata itu kayak kayak kurang srek begitu, kayak bilang
apakah ini teknik begini Iya. kayak ndak manjur gitu, belum dirasa efeknya. Nah, tapi kalau dibarengi dengan latihan, saya yakin 100% saya jamin pasti bisa kita rasakan efeknya bagaimana. Karena kan semua di dunia ini yang kita jago ya atau kita mahir itu pasti kan diawali dengan latihan dulu. Oh, gitu. iya, Pak. Nah, semisal Wahyu hobinya apa? Saya main takraw, Pak. Olahraga. Iya, olahraga. Takraw itu jago ndak kita? Ya, tipis-tipis lah, Pak. Tipis-tipis, jago lah. Itu latihan ndak? Latihan. Latihan. Nah, Iya. itu juga dengan teknik ini. Ketika kita latihan begitu tuh, latihan terus, nah pasti akan terbiasa jiki menggunakan ini tekniknya dan akan dirasakan sendiri sih dampaknya bagaimana. Dan saya yakin dampaknya ini ya dampak yang positif, bukan yang negatif lagi gitu. Oke. Iya, Pak. Kalau boleh kutanya, kira-kira Wahyu ini sudah seberapa paham terkait proses konseling kita ini dari awal sampai akhir? Ya, lumayan mungkin sih, Pak. Tadi kayak yang dijelaskan, kalau misal saya ini sebenarnya bermasalah di pikiranku. Terus tadi ada yang dibilang trik yang stopping itu, yang kayak dihentikan pikiran-pikiran yang jelek begitu, atau bisa diganti dengan pikiran-pikiran yang baik, atau diganti dengan perilaku-perilaku yang baik begitu. Oke, jadi bisa saya simpulkan Wahyu ini sudah paham ya? Oke. Iya, Pak. Kalau begitu bisa enggak kalau kita tetapkan tindak lanjut atau tujuan selanjutnya kita ini? Untuk latihannya Wahyu bisa? Bisa, Pak. Oke, jadi begini. Selama 1 minggu ini hari apa? Hari Senin ya? Iya, Pak. Oke. Wahyu dari hari Senin ini ketika balik ke kelas nanti Wahyu coba latihan. Nah, latihannya itu apa ya? Coba mikir dulu, kenali. Coba dulu identifikasi pola pikir negatif. Yang tidak mesti tentang belajar, tentang kehidupan sosial mungkin, tentang teman atau diri sendiri itu. Nah, itu coba dulu kenali itu. Nah, ketika sudah kenali, nah coba latih juga itu, bayangkan lampu merah nah, karena ini penting juga ini. Oh, Kemudian yang paling penting sekali itu kita ganti dengan pikiran yang positif. Oke, begitu. Jadi selama 1 minggu ini Wahyu latihan nah. Iya, Pak. Ketika sudah Senin depan Wahyu kembali lagi ke sini untuk cerita ke saya bagaimana pengalamannya, bagaimana efeknya dan apa dampaknya dan apa tantangannya. Nah, sekiranya ada tantangannya kita bahas lebih lanjut lagi. Iya, Pak. Kita mantapkan lagi teknik ini agar Wahyu bisa terbiasa dengan teknik ini dan bisa keluar dari masalahnya. Begitu Wahyu. Iya, Pak. Jam istirahat juga, Pak, Senin depan. Iya bisa. Terserah dari kita Ji. Oh iya, Pak. Yang jelas hari Senin depan harus kita datang. Nah, Iya. jangan lupa Ki bawa catatan juga begitu. Catat Ki apa efeknya, apa hambatannya kita dalam menerapkan ini teknik tak begitu biar bisa kita nanti diskusikan lebih lanjut. Begitu nah Wahyu. Iya, Pak, siap. Oke, masih ada yang mau disampaikan? Kayaknya ada nih. Kayaknya enggak ada Mi. Iya. Oke, ya ini berhubung waktu juga yang kita sepakati di awal itu sudah mulai habis ini berarti. Kan? Oke, jadi mungkin bisa kembali ke kelas nah. Oke, sabar. Yang bisa saya sampaikan, tetap semangat, tetap belajar. Pokoknya saya mau Wahyu tingkatkan lagi tuh nilainya nah, jangan turun lagi. Pokoknya harus sama dengan teman-teman itu nah, nilainya harus kembali normal atau naik lah. Pokoknya harus jadi juara kelas nah. Saya mau begitu. Insya Allah, Pak. Bisa? Insya Allah, Pak. Insya Allah, oke. Kalau begitu, karena sudah tidak ada yang lagi yang mau disampaikan, bisa Miki kembali ke kelas Wahyu. Ya, Pak. Saya kembali Pak dulu, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Hati-hati Ki. Semangat Ki. Ya.